mata kuliah. Dan juga kalian ngambil dari Ilkom mungkin ya. Di Ilkom tuh saya lihat ada eh, banyak lah ya mata kuliah pengetahuan kecerdasan buatan, terus apalagi tuh pemrograman web ya kalau nggak salah. Nanti bisa juga kalian ngambil di Ilkom gitu ya. Atau bisa juga ngambil di prodi matematika gitu ya. Eh, Pemodelan matematik atau apa ya saya nggak tahu. Atau bisa juga bahasa ya, yang kemarin saya share. Bisa juga ambil dari bahasa itu ya. Jadi mungkin kalian juga aktif gitu ya ngelihat mata kuliah di prodi lain nih yang dibuka seperti apa yang semester ini. Tapi memang itu nggak bisa ini ya harus tetap info ke saya karena itu em, nggak dibuka gitu biasanya. Nggak mata kuliah itu tidak dibuka untuk umum biasanya gitu ya untuk mata kuliah tertentu memang harus bersurat gitu ya. Prodinya harus komunikasi ya. Eh, Mungkin ya kalau cuma satu dua orang gitu ya bisa eh, menyesuaikan. Ya memang yang sistem kayak gini tuh jadi yang repot itu ya memang koprodinya gitu. Melayani satu-satu nih mahasiswa ini mau ambil mata kuliah ini gitu kan. Ya makanya mohon dimaklumi gitu kalau misalnya ini agak telat gitu ya. Memang atur jadwal tuh susah banget. Oke, baiklah kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini adalah pertemuan perdana untuk mata kuliah model persamaan struktural satu ya atau structural equation modeling ya. Jadi ya tentu kalau ada MPS 1 nanti ada MPS 2 gitu ya. Ini sebagai prasyarat gitu. Ini 3 SKS gitu ya. Insya Allah untuk MPS 1 di kelas ini nanti saya dan Ibu Citra ya. Bu Citra ini sudah bergabung ya. Assalamualaikum Bu Citra. Ya baik. Paham, Ibu. Terima kasih Bu Citra sudah bergabung. Ya ini mohon maaf ya kalau telat nih. Banyak. Tadi telepon Mas Rudi dulu biasa ya. Nah, mohon maklum Mas Rudinya juga banyak yang dikerjakan. Ya, baik mungkin ini untuk RPS-nya ya dan untuk buku apa? Buku pustaka ya. Yang pustakanya sebentar. Nah, sebelumnya mungkin oh ya, kalau kelas yang satunya besok ya. Kelas yang satunya itu besok sama Ibu Kori ya. Bentar. Ya. Nah, sebelumnya mungkin ya di antara kalian ada yang sudah eh, pernah tahu gitu ya apa sih structural equation modeling atau ada yang udah pernah tanya-tanya gitu sama kakak tingkat yang udah pernah ngambil mata kuliah ini sebenarnya apa sih gitu seperti apa sih gitu ya eh, model persamaan struktural untuk apa kita belajar SEM gitu ya manfaatnya apa gitu ya coba saya mau tanya dulu mungkin kalian juga bisa sambil browsing-browsing ya. Saya pengen tanya dulu ke atau siapa dulu deh yang mau jadi volunteer di antara kalian. SEM tuh kayak apa sih? Kalau setahu saya, SEM Hmm, itu Siapa fokusnya sebentar? Saya lihat dulu karena saya nggak bisa sebutin namanya siapa sih ini yang Safa, lagi Bu. jalan. Oh ya, siapa? Silakan siapa? Hmm. Kalau setahu saya, SEM itu mata kuliah yang fokusnya itu buat mempelajari analisis hubungan antar Mm-mm. variabel yang kompleks seperti variabel laten, Bu. Variabel laten. Oke, analisis hubungan. Berarti kayak regresi dong. Kayak regresi nggak? Regresi itu kan juga untuk tujuannya menganalisis hubungan ya. Benar nggak? Bedanya apa? Safa. Tadi sebenarnya Safa udah nyebutin tuh. Bedanya kalau SEM itu kan menganalisis hubungan variabel laten yang variabelnya itu tidak bisa diukur secara langsung ya, Bu.
Oke, terus kalau regresi? Kalau regresi, Regresi yang multiple linear regression yang sudah kita pelajari, itu gimana? Analisis kalau hubungan juga. regresi itu bisanya cuma hanya Ah, pakai variabel yang bisa diukur secara langsung. ya, Kalau laten kan bagus. enggak ya, Bu? Ya, bagus ya, Safa. Ya, jadi eh, analisis regresi maupun ini ya, SAM gitu, memang dapat digunakan untuk menganalisis hubungan antar variabel gitu ya. Tapi keywordnya itu tadi gitu ya. Kalau di regresi menganalisis hubungan antar variabel yang terobserve kan kemarin ini saya bukan di kelas ini ya. Tipe variabel kan ya ada dua ya sama ya di kelas ini ya. Ada yang observe, ada yang unobserved kan yang variabel laten. Nah kalau di SAM itu menganalisis hubungan antar variabel laten gitu ya. Sebenarnya regresi-regresi juga cuman variabel-variabelnya sih laten. Nah, selain itu tadi yang pertama, saya menganalisis hubungan antar variabel laten ya. Perbedaannya dengan di regresi gitu. Kalau di regresi variabel-variabel yang menjadi apa yang ditelitinya itu sifatnya observe gitu ya, dapat diamati secara langsung. Yang kedua gimana? Ada lagi nggak kira-kira yang bisa jelasin bedanya em, regresi yang standar itu, yang multiple linear regression dengan SEM? Coba mungkin yang lainnya. Makasih tadi, Syafa. Dilihat dari persamaan-persamaannya gimana? Persamaan-persamaan di SEM, mungkin ada yang pernah lihat dengan model-model di multiple linear regression. Apa bedanya? Kalau SEM modelnya atau persamaannya yang sering kalian lihat gimana? Mungkin ada yang bisa mengasih tampilin contoh model di SEM, salah satu ilustrasi SEM modelnya seperti apa? Modelnya kayak gimana? Bentuknya itu sama nggak sih dengan regresi? Ada yang mau share screen? Seperti apa sih persamaan di SEM itu? Coba. Aida, ada nggak Aida? Hadir Ibu. Ada. Aida, coba. Udah dapat belum contoh model di SEM? Kayak Kalau apa sih? saya search di internet berbentuk bagan ya, Bu. Oh, itu ya gambarnya ya. Nah, yang bentuknya yang persamaan-persamaan, yang formula-formulanya dapat gak? Seperti apa sih modelnya? Ya, memang saya nanti ada itunya ya, gambar, diagram, bagan. Itu namanya PET-nya ya, bagan atau apa diagram jalur, kadang disebutnya gitu ya. PET, PET diagram. Nah, pernah lihat gak rumusan formula-formulanya? Modelnya itu seperti apa? Belum Ibu. Belum. Ada yang udah browsing nyari? Mau tunjukkan ke saya, Francisca, coba. Dapat ya internet contoh model yang formula, yang rumusannya ya dalam bentuk formula-formula gitu. Ada nggak? Belum dapat Ibu. Dapat. Siapa yang udah dapat siapa? Kalau model regresi, kalian lihat biasanya eh, satu persamaan ataukah sampai terstruktur banyak? Satu baris doang
ataukah berbaris-baris gitu. Kalau kita punya data nih, kayak misalnya kalian yang belajar multiple linear regression, punya variabel respon, punya variabel penjelas gitu ya, Y, X1, X2, X3. Kita modelkan dengan regresi multiple gitu. Kan modelnya Y sama dengan gitu kan, beta 0 plus beta 1 X1 plus beta 2 X2 plus beta 3 X3 plus error gitu doang kan. Udah. Tapi kalau di SEM kan dia ada berbaris-baris, bisa berbaris-baris tuh rumusan formulanya. Nah, enggak? Yang lain bisa dapetin contohnya. Jadi tidak hanya satu baris aja tuh biasanya kalau di SEM ya. Dan itu terstruktur gitu ya, ada berbaris-baris. Oke lah, nanti kita lihat ya. Terus yang membedakannya lagi adalah di SEM itu, nah, dengan diregresi, kalau kalian lihat bentuknya di regresi gitu ya, X1 ya, variabel penjelas gitu, ke respon. Nah, itu kan memberikan efek ya, atau pengaruh, itu kan secara langsung semua kan. Ya, tidak ada melalui variabel antara gitu ya. Nah, kalau di SEM ini memungkinkan seperti itu gitu. Coba yang kalian lihat tadi gambar-gambar tadi. Siapa? Aida ya? Mau nemuin gambar tadi katanya. Kayak Iya, apa Ibu. Aida? Coba bisa share screen nggak? Sebentar, saya stop dulu. Kayak apa coba? Mana? Belum ya? Kok di saya belum muncul? Fadila, Siti Fadila bisa lihat nggak share screen-nya Aida? Enggak, Ibu, masih hitam. Kayaknya Ada jaringannya itu ini, Bu. jaringannya ya. Aida. Oke. Coba Siti Fadila bisa nggak berikan ilustrasi penerapan SEM? Misalnya apa? Mungkin kayak Hmm. misalnya ada variabel laten M itu motivasi belajar, Bu. Itu sama Mm-mm. dengan apa namanya? Gamma 1 X2. X2-nya itu dukungan lingkungan keluarga. Ditambah zeta 1 itu sebagai error. Terus nanti di bawah di selanjutnya ada Y. Y-nya ini beta 1 M. M-nya itu tadi yang motivasi belajar yang persamaan di atas, persamaan sebelumnya. Ditambah beta 2 X1. Nah, X1-nya itu jam belajar misalnya. Ditambah zeta 2 sebagai error laten 2. Gitu, Bu. Mungkin kurang lebih. Kayak itu tadi barusan merinci persama-persamaannya ya. Kalau misalnya disuruh jelasin ilustrasinya aja dengan bahasamu sendiri. Si peneliti itu mau meneliti apa itu? Dia Mau menggunakan men SEM. Mm-mm. Ya, Ibu. Eh, mau meneliti misalnya nilai ujian, Bu, ya untuk variabel Y-nya. Variabelnya nilai ujian. Terus apa yang melihat pengaruh-pengaruh apa aja di situ? Berarti ada pengaruh dukungan keluarga, motivasi belajar, sama jam belajarnya. Macam belajar. Berarti si peneliti itu ingin mengetahui
bagaimana hubungan antara tadi yang menjadi responnya apa? Apa nilai? Nilai kan? Mohon maaf, Bu. Hmm. Tadi apa yang menjadi variabel responnya? Variabel responnya tadi nilai ujian. Peneliti itu ingin meneliti bagaimana hubungan antara apa tadi jam belajar. Jam Hmm. belajar, motivasi belajar, sama dukungan keluarga orang tua. Kalau jam belajar variabelnya terobserv apa laten? Observe, Bu. Observ. Terus jadi Jadi jam belajar, observe, motivasi belajar, observe, sama dukungan orang motivasi tuanya itu belajar, laten. motivasi belajar purba laten apa purba terobserv? Eh, eh, apa ya? Laten ya, Bu? Laten, Bu. Karena dia nggak bisa diukur. Iya, Bu. Iya, dia masih duduk langsung kan. Kita lihat-lihat dari ciri-ciri atau indikator-indikatornya gitu ya. Orang yang termotivasi sama yang enggak itu seperti apa. Gitu kan. Iya, Ibu. Si Aida nggak berhasil menampilkan ya. Oke, saya mau yang lain lagi. Oh, tadi saya sudah nge-freeze. Ya udah, Bapak. Saya ingin yang lain lagi memberikan ilustrasi penerapan SEM. Ya, contohnya kayak apa sih gitu? SEM itu orang tuh ingin meneliti apa yang seperti apa gitu. Misalkan kan banyak aplikasinya ya. SEM itu tidak hanya bidang pendidikan, bidang kesehatan juga. Coba siapa yang memberikan contoh lagi? Contoh aplikasi penerapan SEM dalam praktek gitu ya. Gimana? Ada yang mau kasih contoh? Mungkin saya mau coba Ibu. Bagus ya. Oke, Iya, bagus. Contohnya apa mungkin bagus? bisa kayak Mhm, pengaruh apa ya performa organisasi kampus terhadap mhm. kepercayaan mahasiswa umum itu terhadap organisasi. Pengaruh Performa organi- organisasi performa kampus, organisasi kampus terhadap kepercayaan mahasiswa umum terhadap organisasi tersebut itu. percayaan. Berarti itu cuma dua nanti variabelnya. Iya, tapi dua-duanya itu kan laten berarti ya, Ibu. Oh, oke, ya, makasih ya, bagus. Oke Oke, ya, mungkin ini saya tunjukin dulu contoh lah ya. Salah satu contoh skripsi, ya skripsi kakak tingkat yang menggunakan SEM, ya. Ini sebenarnya angkatan eh, 2017, ya. Oke, nah ini, ya. Jadi kalau dilihat tuh biasanya ya memang kalau di SEM itu variabel-variabel yang terlibatnya itu banyak gitu ya. Nah ini model persamaan struktural untuk menganalisis hubungan antara kemasan, persepsi kualitas, kepuasan konsumen, dan daya saing bisnis pada produk makanan dan minuman. Ya ini Fitriana Eka Madani ya, Fitri. Dia sekarang sudah kerja di majalah SWA ya, majalah bisnis ya SWA sebagai researchers ya. Dia peneliti juga yang report yang dan dia juga data science juga di situ. Nah, kalau dilihat di sini dia juga mengambil data ya, mengambil data primer gitu. Dia ngambil data melalui ya Google apa sih ya Google Form gitu ya, menyebar Google Form gitu ke responden di sini nih Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang. Jadi yang menggunakan apa yang mengkonsumsi ini ya produk yang top brand, nah yang dia bilang top brand makanan sama minuman gitu ya. Nah nanti memang di sini ya tadi yang seperti dikatakan tadi ya oleh siapa tadi kalau di SEM itu memang nanti tidak lepas dari ada bagan-bagan ini kayak tadi ya modelnya. Nah, dia itu membuat seperti ini. Ya, sudah jelas harus bikin kuesionernya ya buat
Nah, ini yang saya sederhana ya. Kalau dilihat ini laten semua kan, ya. Kualitas yang dirasakan, ya bagaimana kualitas yang dirasakan ini mempengaruhi kepuasan pelanggan, pengemasan produk juga mempengaruhi kepuasan pelanggan, dan kepuasan pelanggan ini bisa mempengaruhi daya saing bisnis. Nah, ini semuanya laten semua gitu ya. Dan kalau dilihat di sini gitu ya, eh, ada yang simbolnya elips gitu ya. Nah, nanti sebetulnya kalau mungkin pernah lihat juga ada simbol-simbol yang lainnya ya. Kalau di STEM itu diagram jalurnya, nah mungkin kayak gini jadinya. Tadi kan sebenarnya kayak gini ya. Yang awal tuh yang simbol laten-latennya kan hanya seperti ini ya. Kualitas yang dirasakan, pengemasan ini kan laten semua. Kemudian ini yang di setiap yang variabel laten ini kan ada indikator-indikatornya. Nah, misalnya untuk bagaimana mengukur ini kualitas yang dirasakan tuh gitu ya. Indikatornya ada 5 di sini. Kemudian tentang pengemasan gitu ya, kepuasan terhadap pengemasan misalnya ini ada berapa indikatornya? Ada 4 gitu ya. Kepuasan pelanggan yang dilihat apa aja, ini juga ada 4 indikatornya, ini ada 4. Nah, jadi memang kalau ngomongin STEM gitu ya, atau model persamaan struktural, itu nggak lepas dari yang kayak gini gitu ya, diagram jalur tadi, path diagram ya, di mana path diagram ini merepresentasikan atau menggambarkan hubungan antara variabel-variabel ya, variabel-variabel penelitian yang kita amati gitu ya, hubungan antara variabel laten dengan variabel latennya bagaimana, hubungan antara variabel laten dengan variabel indikatornya itu seperti apa gitu ya. Nah, kalau ngeliat kayak gini dari sini ke sini itu kan berarti hubungan antara variabel laten yang di sini terhadap yang di sini kan. Oh, sebesar berapa pengaruhnya? Sebesar ini beta 1 gitu kan. Nah, kalau yang lihat yang di sini nih ya, ini berarti ngelihat hubungan antara si variabel laten ini dengan indikator-indikatornya gitu ya. Ini saya kelihatan nggak sih saya gerakin kursor ya. Nah, seberapa besar pengaruhnya gitu ya antara si variabel laten ini dengan indikator yang pertama gitu ya. Nah, variabel laten kualitas yang dirasakan terhadap indikator yang kedua seberapa besar pengaruhnya gitu ya. Ini lambda 21, simbolnya ini ya. Nah, ini nanti yang akan kita duga gitu ya. Ini kan sebenarnya kayak regresi juga gitu ya. Kalau diregresi, tapi kan kita mungkin satu jalur apa? Kayak misalnya kita punya bisa dicoba. Oke, sebentar. Kalau diregresi, misalnya ya, kita tahu kan, misalnya modelnya, aduh, bentar, ini saya nggak bisa. Ya lah, bentar ya, ini kok ngadat. Saya nggak bisa nulis-tulis nih. Oke lah, ini ya, mohon maaf ya, saya nggak bisa selesai. Intinya kalau diregresi itu, kalau tadi kan kita lihat gambarnya, jadi misalnya kalau diregresi kita hanya punya variabel Y, X1, X2 gitu ya. Nah, semuanya itu mengarah ke Y gitu. Katakanlah ini variabel respon kita gitu ya diregresi. Ya. Kemudian kita punya variabel yang lainnya ya, X1, X2. Semua mengarahnya ke sini semua langsung gitu ya. Beda kalau di SEM gitu ya, model yang di SEM ini,
kalau kita lihat gitu ya, antara variabel ini nih, ya, kualitas yang dirasakan terhadap daya saing, ini juga sebenarnya memiliki pengaruh gitu ya, atau efek, tapi dia sifatnya tidak langsung gitu ya. Dia, ini dari sini kualitas yang dirasakan, mempengaruhi daya saing bisnis melalui ini, kepuasan pelanggan, ya. Jadi mungkin kalau kualitas barangnya itu menurut si responden itu bagus gitu ya, sehingga dia makin puas kan gitu ya. Mungkin dia nanti akan cenderung membeli gitu kan ya, cenderungan membelinya lebih tinggi. Nah, ini bisa bisa berpengaruh terhadap ini daya saing bisnis, tapi tidak secara langsung gitu ya. Nah, itu sebenarnya juga salah satu yang membedakan antara regresi gitu ya, analisis regresi linear biasa gitu dengan SEM ya, diantaranya itu kalau di SEM kita bisa menduga gitu ya kemungkinan adanya indirect effect, pengaruh tidak langsung dari satu variabel ya terhadap variabel yang lainnya gitu ya. Ini contohnya. Oke, itu sebentar ini dulu ya, gambaran gitu, seperti apa sih gitu ya yang SEM tadi. Nah, ini lumayan juga ya dia membuat, eh, jadi sebelumnya itu tentu dia membuat indikator-indikatornya ya. Nanti mungkin bisa data ini. Untuk kepuasan, gimana dia membuat ininya ya, kuesionernya. Nah, itu ya mau nggak mau kalau kita melakukan penelitian dengan SEM gitu ya, kita harus ini juga merinci indikator-indikatornya gitu ya. Nah, ini kebetulan dengan Bu Dania ya waktu itu. Oke, mungkin kita lanjut dulu ya. Untuk mata kuliah ini nanti pustakanya, ini saya indikan dulu. Ini ya, ada Randall Sumaker gitu ya, Raikov, kemudian ini Kline gitu ya, Rijksbeek Kline, dan ini yang Bolen ini yang relatif lebih teoritis gitu ya. Nanti kita lihat Ibu, maaf Bu, ya. Oh, saya belum share screen ya? kayaknya Ya, iya oke, Bu, oke. benar. Sebentar. Sekarang udah kelihatan belum? Udah ya. Sudah Bu. Oke, makasih. Ya, ini referensi utamanya gitu ya, Randall Sumaker, Raikov. Nah, ini. Sorry, bentar. Nah, ini yang Randall Sumaker, ya bukunya seperti ini, gitu ya. Ini enak dibaca sih bukunya ya, basic gitu ya, bahasanya juga bahasa Inggrisnya nggak terlalu susah gitu kan. Terus selain yang ini gitu ya, ini ada juga tadi Teko Raikov ya. Nah, yang Raikov ini bukunya, ini kayak gini depan. Ya. Udah ada yang baru belum ya? Pokoknya ini kayak gini lah ya. Tenko Raikov ya, dan John Kolides. Terus referensi yang berikutnya, ini kan tadi kan yang Raikov ya. Ini yang berikutnya yang Kline. Yang Kline, ini yang mana tadi nggak kelihatan. Ini ya, seperti ini tampilannya ya. Nah, ini relatif lebih banyak bacaan-bacaannya gitu ya, filosofinya ya lebih banyak. Ini bukunya lebih tebal gitu ya dibanding yang tadi ya, yang Randall itu dia relatif lebih tipis gitu kan ya, lebih sedikit lah. Terus pustaka yang lainnya adalah ini kan tadi ya Kline ya. Nah, yang ini yang Bolen ini lebih teoritis gitu ya. Sebentar. Yang Bolen ini kayaknya belum saya inikan ya. Bukunya seperti apa? Ini. Nah, ini tampilan depannya kayak gini ya. Ini memang lebih ini teoritisnya ya di sini nanti. Nah, tadi kan yang saya bilang, pernah lihat gak gitu ya formula-formulanya, penulisannya. Nah, ini di tahap awal memang tentang kovarian, korelasi dibahas ya. Nih. Jadi bagaimana melakukan estimation, ini di sini ada.
Oke, itu bukunya memang waktu itu lebih lama gitu ya, yang Bowlen. Kemudian ini yang File ya, Handbook of Structural Equation Modeling. Sebenarnya buku-buku SEM itu banyak ya, kalian nanti bisa lihat lagi lah yang lainnya. Nah ini yang File itu depannya kayak gini. Ya, oke itu dulu ya. Ini beberapa pustaka yang nanti mungkin kita gunakan gitu ya. Nah ini biasanya ya saya akan ambil dari bab kalau sudah tentang categorical data nanti bisa ambil dari sini gitu ya, categorical data in SEM framework ya, dalam kerangka SEM gitu ya, nanti ada di buku ini ya. Terus tentang estimation-nya gitu ya, nanti mungkin bisa ya, ini juga ini handbook ya, jadi dia kayak kumpulan-kumpulan ini ya, kumpulan tulisan yang ditulis oleh orang-orang tertentu gitu kan. Nah, ini dibagi. Jadi ini kalau background gitu kan, part 1, part 2-nya bagaimana melakukan estimation. Nah, ini nanti mungkin akan kita bahas juga ini dari sini yang bab 10 gitu ya. Kemudian ini tadi yang saya bilang categorical data, ini juga tapi nanti bisa diambil dari sini. Oke, itu ya. Kemudian untuk penilaian gitu ya, ya mirip-mirip sih ya dengan yang sebelumnya gitu. Kita ada nanti UTS, ada UAS gitu ya. Kemudian ada tugas gitu ya. Nah, tugasnya ya biasanya kasus gitu ya, dari ilustrasi gitu ya, penyelesaian kasus. Kemudian kalau untuk persentasenya ya, kalau yang sudah-sudah sih yang kemarin saya itu membuat ya disesuaikan gitu. Kadang saya buat tuh itu hampir sama lah ya. UTS, UAS 35, tugasnya 30%. Biasanya seperti itu ya. Nggak terlalu jauh beda gitu, antara persentase tugas, kuis gitu ya, atau dengan ujian itu kan tadi UTS, UAS kan 35 ya, tugasnya 30. Biasanya saya kayak gitu. Oke, terus ini ya nanti mungkin saya dan Bu Citra gantian-gantian aja gitu ya. Mungkin ya sekarang ini eh, saya dulu gitu ya. Dan nanti ya mungkin saya juga akan kalau misalnya pas lagi Bu Citra saya nggak bisa ya mungkin nanti Bu Citra gitu ya. Nanti bisa lah kita sekalian sama-sama aja, sama-sama belajar ya. Dalam hal ini saya juga terus terang juga ini masih belajar juga gitu ya. Nah, kita sama-sama aja diskusi. Oke. eh di sini jelas yang pertama itu tadi sebenarnya pendahuluan gitu ya. Tadi kan saya bilang sebenarnya aplikasi SEM itu gitu ya banyak digunakan di bidang pendidikan gitu ya, di bidang apalagi psikologi gitu ya, yang menitik beratkan pada pengamatan terhadap behavior gitu ya. Tapi bisa juga di bidang kesehatan gitu ya, atau eh, sosiologi juga ya. Nah, itu. Nah, terus tadi kan saya tanya, sebenarnya eh, kenapa sih kita pakai SEM gitu ya? Untuk apa gitu kan? Nah, tadi kan sudah diperlihatkan gitu ya bahwa SEM itu tadi sebenarnya kita mau menganalisis atau hubungan antara variabel-variabel gitu kan. Variabel-variabel yang sifatnya tapi laten gitu kan. Nah, biasanya gitu ya, dalam suatu ya bidang ilmu gitu ya, ada suatu apa ya, pemahaman atau suatu teori fenomena gitu ya, yang dirasakan misalnya tadi ya, kita akan menguji gitu ya, kita akan mengevaluasi apakah dugaan yang terjadi gitu ya, atau dugaan yang diusulkan oleh peneliti itu bisa dibenarkan atau tidak gitu kan biasanya. Misalnya tentang apa? Misalnya ini ada dugaan nih, oh kalau ya seperti tadi itu gitu. Kalau si responden itu gitu ya dalam bidang marketing gitu ya, kita biasanya juga dipakai itu SEM itu banyak dipakai juga di bidang marketing bisnis kayak tadi kan. Melihat hubungan benar nggak ya kalau misalnya responden itu akan membeli suatu barang itu dilihat dari pengemasannya gitu ya. Kalau pengemasannya bagus gitu ya, mungkin dia cenderung akan membeli gitu ya. Terus
kalau dia akan membeli bagaimana nanti terhadap penjualannya gitu ya. Dalam hal ini kita mau melihat apakah pengemasan itu mempengaruhi penjualan. Nah, samanya gini, kalau ada apa ya semacam dugaan, benar nggak sih gitu ya, semakin lama orang itu menonton TV gitu ya, maka berat badan dia itu akan makin naik gitu. Nah, misalnya benar nggak tuh yang kayak gitu, ada dugaan kayak gitu. Kira-kira gimana? Bisa nggak ada yang jelasin? Kalau orang itu nonton TV-nya makin lama, berat badannya akan naik gitu. Bisa nggak menjelaskan itu? Kira-kira. Ada yang ngasih pendapat nggak? Orang nonton TV-nya makin lama, berat badannya itu akan makin bertambah. Benar nggak ya pernyataan tersebut? Memungkinkan nggak? Nah nih, nggak ada yang bisa ini mau berpendapat. Mana nih? Gania, ada nggak Gania? Ada Ibu. Gimana kira-kiranya tuh? Kalau menurut saya sih memungkinkan aja karena kan kalau kebanyakan nonton TV berarti dia kebanyakan gak bergerak kan, jadi diam di tempat. Jadi bisa jadi salah satu faktor. Gitu. Oke, terima kasih Gania. Ada lagi nggak yang mau berpendapat? Kira-kira gimana ya? Kenapa ya? Kenapa tuh Oki? Oki ada nggak Oki? Kalau orang nonton TV, terus apakah ia langsung berat badannya naik? Gimana kira-kira? Orang nonton TV sambil ngemil nggak? Kemungkinannya ada yang gitu nggak? Ya, Ada Ibu. nah iya kan? Kalau misalnya dia nonton TV makin lama, terus sambil ngemil gitu kan ya, kalori yang masuk gitu ya makin bertambah sehingga nanti berat badannya memungkinkan meningkat gitu ya. Nah, itu juga memungkinkan gitu ya kondisi-kondisi yang kayak gitu tuh. Jadi harus kita list gitu ya variabel-variabel yang mungkinnya. Oke, ini tadi saya ini sekilas lah ya, ambil juga ini dari buku gitu ya, dari buku yang tadi di buku set itu gitu ya. Misalnya apa lagi katanya itu ya yang bisa diinikan untuk ilustrasi. Nah, ini katanya. Seorang peneliti ya mungkin memiliki dugaan atau hipotesis bahwa katanya kalau lingkungan di rumah gitu ya, lingkungan keluarga siswa itu bisa berpengaruh terhadap pencapaian akademik ya di sekolahnya. Nah, tentu ini kan laten gitu ya, yang disebut dengan environment keluarga itu yang seperti apa? Berarti kan harus ada indikator-indikatornya. Misalnya apa? Apa sih indikator yang mencerminkan ini student home environment gitu kan? Misalnya gimana? Yang tahu nggak? Lingkungan keluarga siswa di rumah. Berapa banyak anggota keluarga yang ada di rumah itu, gitu kan? Misalnya kalau semakin banyak dia nggak bisa konsentrasi kan. Nah, kita buatlah indikator-indikatornya yang mencerminkan students home environment ini apa aja. Terus rumahnya deket dengan stasiun atau enggak gitu ya. Rumahnya dekat, kalau dengan dekat stasiun kan mungkin getaran-getaran kereta gitu ya atau apa ya. Itu kan bisa ya kita trace gitu ya indikator-indikatornya dekat dengan pasar kah atau dekat dengan tempat-tempat umum terminal mungkin ya. Ini nanti apakah bisa mempengaruhi gitu ya. Nah, ini kan yang kayak gitu tadi bisa kita observe secara langsung kan. Kita create gitu kita buat pertanyaan. Apakah rumah kalian gitu ya
dekat dengan pasar gitu ya, misalnya ya berapa kilo lah atau berapa meter gitu ditulisnya ya, kategori dekatnya itu gitu kan. Terus bisa itu kan ibaratnya sesuatu variabel yang observe kan. Dibanding yang ini kan orang bingung ya, lingkungan keluarga tuh macam-macam. Kita mau ngelihatnya dari mananya, lihatnya dari mana. Nah, itu indikatornya tuh apa sih gitu ya, bisa di sini. Nah, berarti misalnya apakah dekat dengan keramaian atau tidak gitu kan tadi ya. Terus jumlah anggota keluarga di rumah itu gimana ya. Kalau misalnya rumahnya luasnya segimana, yang empatinya banyak gitu misalnya dia nggak nyaman untuk belajar kah dan banyak lagi lah ya. Nah, kemudian di sini achievement. Achievement itu melihatnya apa aja gitu ya. Nah, misalnya melihat nilai apa di tingkat 1 di semester 1 gitu ya. Di semester 2 nilai dia berapa gitu ya. Apa sih biasanya nilai akhir ya, kayak semesternya bagaimana. Nah, itu seperti itu ya. Ini juga termasuk yang variabel-variabel laten gitu lah ya. Oke, terus di sini juga ini tadi ya, marketing research mungkin akan melihat bagaimana kepercayaan konsumen gitu ya terhadap ini nanti apa terhadap penjualan gitu ya. Mungkin semakin konsumen itu semakin percaya, terus penjualannya akan makin meningkat. Nah, kalau ini saya buat biru karena menurut saya product sales itu kan apa ya sesuatu yang observe ya. Nah, beda kalau yang ini saya merahin ini menurut saya dia itu eh, apa laten gitu ya. Dan masih banyak lagi ya contoh-contoh penerapan dari SEM gitu ya di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ini ini tadi sudah ya bisa pendidikan dan tadi fungsinya gitu ya. Fungsi dari SEM itu untuk apa? Ya, tadi bisa untuk mengkuantifikasi, menguji teori-teori yang sifatnya substantif. Ya tadi ya benar nggak? Kalau kita ingin menguji kebenaran dari suatu pernyataan yang ada gitu ya, orang itu misalnya ya tadi berhipotesis benar nggak sih kalau misalnya lingkungan keluarga di rumah itu gitu ya akan mempengaruhi perolehan akademik ya prestasi akademik seseorang. Gitu. Nah kemudian yang lainnya lagi adalah yang namanya kita ngukur variabel laten, gitu kan. Kita kan ukur berdasarkan indikator-indikator ya. Indikator yang kita buat itu juga kan belum tentu perfect gitu ya. Mengukur si variabel laten, variabel laten tersebut gitu ya. Namanya juga itu aproksimasi ya. Kita ukur variabel laten melalui indikator-indikator. Nah, sehingga dalam hal ini gitu ya, pengukuran variabel laten itu tuh biasanya ya tidak terlepas dari galat pengukuran, dari measurement error. Makanya di SEM ini memang yang ciri khasnya itu bedanya dari analisis regresi. Kalau di analisis regresi gitu ya, variabel-variabel penjelasnya, variabel yang biasa kita simbol dengan XX itu, ya untuk regresi yang standar, itu diasumsikan fix gitu ya. Jadi tanpa kesalahan itu. Ya, yang asumsi di analisis regresi gitu ya untuk variabel penjelas. Nah, biasanya ini diasumsikannya fix ya, walaupun nanti ada juga model regresi yang di dalamnya ada random faktor ya, tapi ini kita nggak bicara itu dulu. Kita lagi bicara perbedaan antara SEM dengan yang regresi yang standar gitu ya. Kalau di regresi yang standar, variabel-variabel penjelasnya itu kita asumsikan fix itu tanpa diasumsikan tanpa measurement error. Nah, kalau di SEM gitu ya, di SEM ini variabel-variabel apa yang diamati itu dia mempertimbangkan gitu ya, mempertimbangkan adanya measurement error tadi ya. Makanya tadi mungkin waktu di gambar ini biasanya ini ada galatnya ya. Nah, ini biasanya ini yang ada tanda panah kecil ya ke kotak ini. Nah, ini di sini ada error nih maksudnya ya, error.
Oke, nanti ya. Ya, intinya gitu ya. Tadi yang seperti saya katakan bahwa perbedaan antara analisis regresi dengan SEM diantaranya juga adalah di dalam SEM ini mempertimbangkan kemudian adanya galat pengukuran, ya, tidak fix gitu ya, tidak bebas. Kalau di regresi kan fix ya, artinya si variabel tersebut tuh bebas dari galat gitu ya, bener lah gitu hasil pengukurannya kita anggap benar gitu. Oke, ini udah biasa ya. Kemarin juga di IRT, ya ini sebenarnya berkaitan gitu ya antara si SEM dengan IRT. Ini kemarin contoh-contoh variabel laten itu seperti apa. Nah, nanti dalam analisisnya gitu ya untuk SEM, datanya itu input data bisa berupa data mentah gitu ya. Bisa juga berupa matriks ya. Matriksnya bisa matriks korelasi atau matriks kovarian. Jadi gini kan, satu variabel laten itu memungkinkan punya indikatornya ya paling tidak minimal biasanya 5 gitu ya, 5 indikator. Dan variabel laten yang kedua juga misalnya ada 4 gitu, 4 indikator. Jadi untuk 2 variabel laten aja indikator variabel yang kita observe itu indikator itu ada 9 gitu kan. Nah, biasanya ini kan saling berkaitan nih gitu ya. Ya untuk satu variabel laten yang sama gitu ya, biasanya ini variabel-variabel indikatornya ini saling berkorelasi ya. Nah, di sini makanya di dalam SEM ini input data bisa nanti memungkinkan untuk yang raw data gitu ya kalau memang kita punya data aslinya. Nah, bisa juga kalau memang yang tersedia adalah hanya matrik korelasi atau kovarian itu bisa juga sebagai input ya di dalam software gitu ya. Nah, ini makanya di di buku Randall Sumaker tadi nanti di bab 2 atau di bab berapa ya itu yang di awal-awal itu dia bahas tentang korelasi atau kovarian ya. Nah, karena kan seringkali dalam mengukur variabel laten ya, variabel indikatornya itu sifatnya tidak continue gitu ya. Seringkali kan skala Likert ya, ordinal. Kayak tadi misalnya mengukur kepuasan. Sangat tidak puas gitu ya. Puas dan sangat puas gitu. Beda kalau misalnya Anda mengukur kemampuan numerik seseorang ya, misalnya kemampuan geometri. Nah, yang kalian lihat kemampuan numeriknya dilihat dari apa? Misalnya, oh dari nilai matematik gitu, terus dinilai dari fisika gitu ya, yang ada numerik-numeriknya ya, misalnya sebenarnya dari kimia, misal gitu kan. Atau secara keseluruhan kalau misalnya kita melihat kemampuan matematisnya dia, lihat skor dia di bidang aljabarnya, di bidang aljabarnya, di bidang aljabar, di bidang geometrinya, bagaimana gitu ya. Nah itu kan, yang kayak gitu kan numerik kan ya, continue gitu. Nah seringkali kita juga kan mengukur variabel laten, skalanya itu gitu ya, bukan skala yang interval atau rasio gitu ya. Tadi gitu ya, sangat tidak setuju gitu ya, atau sangat tidak puas, puas. Nah, kalau variabel-variabel kita tipenya ordinal tadi, bagaimana kita mengukur korelasi atau kovarian antara variabel yang satu dengan variabel yang lain? Apakah kita tetap pakai korelasi Pearson gitu ya, yang seperti yang sudah kita pakai di regresi gitu ya? Tentu ini nanti beda lagi ya. Nanti ini ya coba kalian cari tahu bagaimana mengukur korelasi antara variabel yang skala pengukurannya itu ordinal misalnya atau nominal gitu ya. Jadi dia bukan yang kontinu. Kalau yang kontinu di biasa regresi kita pakai Pearson ya. Kalau normal gitu ya. Kalau normal biasa kita pakai korelasi Pearson. Nah, sekarang saya mau tanya dulu, apa sih bedanya korelasi sama kovarian? Coba siapa yang mau jawab? Korelasi sama kovarian untuk apa ya sebenarnya? Ada yang mau coba jawab? Apa sih bedanya korelasi sama kovarian? Izin menjawab, Coba Ibu. Siapa nih? Saya nggak Fahri, tahu. Ibu.
Fahri. Oke, Fahri apa Fahri? Kalau covariance itu mengukur arah hubungan linear antara dua variabel. Oke. Kalau misalkan korelasi itu covariance yang sudah distandarisasi. Oke, covarian yang sudah distandarisasi. Jadi kalau covarian yang oke tadi arah ya. Covarian itu untuk mengetahui arah hubungannya. Maksudnya arah ini gimana ya? Saya mau tanya itu dulu. Direction. Melihat arah hubungannya itu maksudnya dimaksud arah hubungan ini, direction ini maksudnya apa? Maksudnya positif atau negatif gitu ya. Arah hubungannya itu seperti apa? Apakah positif atau negatif? Nah, kalau yang positif itu maksudnya apa? Kalau directionnya positif. Katakanlah ini peubah X1 sama X2 gitu ya. Saya punya variabel indikator nih X1 sama X2. Directionnya positif, hubungannya itu kovariannya itu positif antara X1 dan X2. Ini maksudnya ngelihat hubungan linier ya. Sekali lagi harus digarisbawahi ya, yang kita lagi bahas itu hubungannya linier ya. Ya, kalau non linier ini bukan berarti nggak ada hubungan ya. Jadi bukan, tapi dia tidak ada hubungan linier gitu. Jadi jangan bilang kalau misalnya korelasi sama dengan 0, berarti nggak ada hubungan ya Bu kalau nilai kovariannya 0. Ya belum tentu. Memang kalau hubungan liniernya nggak ada, tapi bisa jadi dia hubungannya kuadratik kan, gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda dapetin nilai kovarian sama dengan 0 atau rho sama dengan 0, jangan itu menyimpulkan, oh ini nggak ada hubungan nih antara X1 dan X2. Keliru ya, maksudnya lebih spesifik lah bilangnya. Tidak ada hubungan linier antara X1 dan X2. Nah sekarang direction itu tadi, positif, negatif. Kalau positif itu maksudnya gimana ya? Kalau variabel independennya tinggi, maka variabel responnya tinggi juga, Bu. Terus sebaliknya, kalau ini negatif, kalau rendah, Kalau yang rendah juga. negatif, iya, Bu. Sorry, gimana? Kalau yang negatif gimana? Kalau yang negatif, kalau variabel independennya tinggi, maka responnya itu turun, Bu. Semakin turun. Lawanan ya. Oke. Nah, gini ya, saya mau ini juga. Kalau kita lagi ngomongin kovarian atau korelasi, ini kondisinya sejajar ya. Jadi kita nggak bilang variabel respon, variabel dependent gitu, karena ini bukan regresi. Kalau ngomongin kovarian atau korelasi, ini posisi, maksudnya kedudukan si variabel ini setara gitu loh ya. Kayak saya bilang tadi cuma variabel 1 sama variabel 2. Ya, misalnya kalau saya simbolkan X ya, masing-masing X1, X2, atau Y1, Y2. Jadi ini nggak kita bedakan gitu ya. Yang satu itu variabel respon, yang satunya variabel penjelas, enggak. Jadi kalau kita lagi ngomongin kovarian atau korelasi, ini variabelnya ini boleh dibilang setara lah gitu ya dalam tanda petik ya. Nah, jadi itu tadi, kalau misalnya kedua variabel itu hubungannya positif, maksudnya tuh hubungannya sejalan. Kalau variabel yang satunya naik, variabel yang satunya lagi juga akan naik gitu. Kalau misalnya kita notasikan ya, variabel 1 sama variabel 2. Variabel 1 naik, variabel 2 juga akan naik ya. Semakin tinggi variabel 1 gitu ya, variabel 2. Begitu juga kalau semakin rendah variabel 1, ya variabel 2 juga makin rendah. Intinya searah lah ya. Tapi kalau kovariannya negatif, ya berarti kan itu arahnya berlawanan. Semakin rendah variabel 1, justru variabel yang kedua tuh makin naik gitu ya. Itu maksudnya direction gitu ya, yang berlawanan gitu ya. Maka nanti tuh hasilnya tuh negatif gitu. Nah, betul korelasi itu sebetulnya intinya itu kovarian yang distandarisasikan, yang distandarkan, dibakukan. Dibakukan itu maksudnya gimana ya? Artinya korelasi itu merupakan covariance yang dibagi dengan standar errornya, gitu kan? Makanya kan formulanya kan covarian dalam kurung X1 X2 dibagi dengan akar gitu ya dari varian X1 dikalikan akar dari varian X2. Dibagi dengan standar deviasinya gitu ya, standar deviasi dari variabel yang satu dikalikan dengan standar deviasi. Nah, itu kan artinya dibakukan.
Kalau Anda ingat formula Z-score gitu ya, standardized gitu kan juga gitu ya. X gitu ya, Z sama dengan X dikurangi mu dibagi dengan sigma gitu kan. Bawahnya itu kan dibagi dengan sigma kan, standar deviasi. Nah, ini juga sama. Korelasi tadi kan seperti yang dibilang oleh Pak Ari gitu ya, kovarian yang dibakukan. Ya, dibagi dengan standar deviasinya ya dari masing-masing variabel tersebut. Nah, kemudian di sini kalau kovarian dengan korelasi range untuk nilai-nilai yang mungkinnya itu gimana? Sama nggak? Kalau korelasi nilainya berkisar dari berapa sampai berapa, kovarian dari berapa sampai berapa. Nah, ada yang mau coba jawab? Kalau covariance dari min hingga sampai plus hingga, kalau misalkan korelasi dari min 1 sampai plus 1, Bu. Ya, bagus. Nih Fahri lagi ya. Yang lainnya kemana ya? Iya, Bu. Ada suaranya nih yang lain. Tidur semua aja nyanyi. Saya ngomong sendirian. Makanya saya nggak suka kalau online tuh kayak gini nih. Karena saya nggak tahu yang kamu kerjain itu apa. Kamu dengerin atau enggak, saya nggak tahu gitu ya. Kayak didongengin gitu jadinya. Oke, itu ya tadi. Terima kasih Fahri ya. Untuk korelasi memang nilainya itu dari min 1 sampai plus 1 gitu ya, terbatas ya. Nah, tadi udah dibakukan kan, ya, dari min 1 sampai 1. Tapi kalau kovarian, ini dari negatif hingga sampai positif hingga gitu ya. Jadi apa ya? Kalau ngelihat dari strength-nya kekuatan itu ya nggak definite ya, maksudnya tadi kan bisa memungkinkan min 30 gitu ya, plus 30. Dan juga gini, kalau kovarian itu juga sangat dipengaruhi oleh apa ya, satuan gitu ya. Jadi kalau misalnya awalnya kalian ngukur dalam X1 sama X2 gitu ya. Ngukurnya satuannya misalnya ribuan gitu ya. Terus kalian ubah gitu ya menjadi jutaan. Nah, nanti nilainya bisa berubah gitu ya kalau kovarian. Nah, tapi kalau si korelasi ini tidak terpengaruh gitu ya oleh satuan. Gitu ya. Dan memang dia jadi unitless ya tanpa satuan. Gitu ya. Nanti coba dicek lagi gitu ya. Apa gitu ya perbedaan apa saja perbedaan antara kovarian dan korelasi. Gitu ya. Memang kalau korelasi itu jelas gitu ya dari min 1 sampai plus 1. Dan kita katakan korelasi sama dengan min 1, persis sama dengan min 1 itu disebut perfect kan, perfect negative correlation ya. Negative linear correlation. Rho sama dengan plus 1, korelasi sama dengan persis plus 1, itu berarti perfect korelasi positif ya. Korelasi positif. Terus semakin mendekati min 1, semakin mendekati plus 1, berarti kan itu semakin kuat ya korelasinya atau hubungannya. Semakin mendekati min 1 ya berarti korelasi linear itu makin negatif, korelasinya makin kuat. Semakin mendekati plus 1 ya korelasi positifnya makin kuat gitu ya. Nah, kalau yang tadi kovarian ini kan nggak jelas gitu ya mengenai ininya ya, strength-nya yang disebut kuatnya itu seberapa besar gitu ya. Tergantung satuan gitu ya. Kalau misalnya kovariannya negatif 30, kovariannya negatif 1 ya. Karena tadi dilihat satuan itu diukur dalam apa dulu gitu ya. Apakah dalam puluhan atau kalau memang dalam ratusan. Kalau dalam ratusan akan menghasilkan nilai yang lebih gede lagi gitu. Jadi nggak jelas gitu ya sifatnya ya. Nah, tapi nanti di SEM ini ada yang justru yang apa ya, yang banyak dipakai gitu di software itu yang SEM berbasis kovarian ya. Jadi nanti tuh SEM itu ada yang kovarian base itu yang standar malah ya. Dan ada juga yang nanti SEM yang berbasis varian berdasarkan ragam ya. Nah, yang kita akan pelajari itu adalah yang SEM berbasis kovarian dulu gitu ya. Nah, justru makanya kalau ada juga software yang nanti memang dia default-nya itu kovarian gitu ya. Jadi kalau misalnya inputnya korelasi malah sama dia tuh nanti
bikin ke kovarian gitu ya. Oke. Kemudian ini tadi nama variabel gitu ya. Jadi kalau di istilahnya ya, kalau di regresi kita kenal istilah variabel respon, variabel penjelas gitu ya, variabel dependent, variabel independent. Nah, kalau di SEM kita gunakan istilahnya variabelnya apa namanya? Ada yang mau jawab nggak? Untuk merepresentasikan kayak tadi independent, dependent, istilah yang biasa dipakai di SEM apa? Endogen Gimana, dan Budi? eksogen ya, Bu? Nah, ya bagus. Bagus ya yang jawab. Ya, Iya, betul, iya. bagus ya. Jadi ini di STEM ya istilahnya itu adalah endogen dan eksogen. Ya, apa yang disebut endogen, apa yang disebut eksogen? Gimana? Endogen, eksogen itu apa maksudnya, bagus? Saya juga masih belum terlalu ngerti, Bu. Baru baca Ah, sedikit, Bu. ya, bagus. Temennya ada yang mau jawab nggak? Endogen sama eksogen itu maksudnya gimana sih? Kalau endogen mungkin maksudnya itu kayak di regresi Bu. Jadi endogen itu variabel yang dipengaruhi. Kalau eksogen Oke. sebaliknya itu variabel yang mempengaruhi. Ya, bagus ya. Secara umum gitu ya. Jadi N itu kan masuk lah, apa? Ada yang masuk gitu ya. Ada panah ke arah dirinya gitu ya. Itu endogen. Kalau yang eksogen itu dia keluar ya, ekso gitu ya. Ada panahnya itu keluar dari dirinya gitu ya. Nah, tadi kayak gambar yang tadi misalnya, nah, bentar, misalnya. Oke, ini ya. Kita lihat di sini kan ada panah nih yang masuk ke sini ya. Berarti di sini kepuasan pelanggan ini sebagai variabel endogen ya bagi si kualitas ini ya. Si kualitas ini sebagai variabel eksogen gitu ya. Nah, kalau kita lihat ini kan si dari kepuasan pelanggan gitu ya. Kan ada variabel yang keluar nih ya. Berarti kan di sini yang ini endogen gitu ya. Terus kalau kita lihat ini tuh kan karena mempengaruhi ini berarti disebut eksogen gitu kan ya. Tapi kan dia juga ada variabel yang masuk. Jadi gimana dong variabel itu disebutnya endogen atau eksogen gitu kepuasan pelanggan. Di satu sisi ada variabel yang masuk gitu ya, tapi dia juga dari sini tuh ada panah yang keluar gitu ya. Di satu sisi ini ada panah yang masuk maksud saya gitu ya. Terus ini ada juga panah yang keluar. Jadi kepuasan pelanggan ini dalam hal ini tipenya apa? Endogen atau eksogen? Nah, ini kalau kalian nanti baca gitu ya, ada aturan di SEM itu. Jadi kalau dia itu ya ada yang masuk ke dia gitu ya, walaupun juga ada yang keluar, ini tetap dibilangnya endogen ya. Ya, walaupun nih kalau kita lihat peran yang ini terhadap ini kan dia eksogen ke sini ya, tapi dia ini menurut di Tekorakov gitu ya, dia tetap dikatakannya ini variabel endogen gitu ya karena ya maksudnya dia itu ada variabel lain yang mempengaruhinya dia gitu ya ada ini kan ada panah yang masuk ke dia. Kalau variabel eksogen yang disebut dengan variabel eksogen itu benar-benar nggak ada panah yang masuk ke dia gitu ya. Nah, kalau ini kan kalian lihat ini lengkung ya. Nah, ini bukan menunjukkan efek ya. Kalau kalian lihat ini ada lengkung dua, ini kan bukan ini ada yang masuk ke dia, tapi ini bukan menunjukkan efek ya. Beda kalau yang panahnya itu lurus kayak gini gitu. Kalau yang ini kan lurus gitu ya, berarti dia itu memiliki direct effect kan ke sini, memiliki pengaruh. Nah, ini eksogen karena nggak ada lagi kan panah yang masuk ke dia, variabel lain variabel lain yang mempengaruhi dia itu kan ya. Nah, ini kalau yang lihat lengkung dua mata panah kayak gini, ini maknanya kita tertarik, kita menduga bahwa antara kualitas yang dirasakan dengan pengemasan ini ada korelasi gitu ya. Nah, di sini kita tertarik untuk mengetahui, untuk menduga berapa besar korelasi antara kualitas yang dirasakan dengan pengemasan. Ya, simbolnya dua mata panah ini ya. Kalau yang ini tadi efek-efek ini dia hanya satu mata panah, panahnya ya. Kepala panahnya itu hanya satu.
Berarti dari sini, dari gambar ini, kita tertarik mau menduga apa aja nih? Kita ingin tertarik menduga berapa besarnya pengaruh pengemasan terhadap kepuasan pelanggan. Nah, ini yang disimbolkan dengan ini, ya. Gamma 2, berapa besarnya pengaruh kualitas yang dirasakan terhadap kepuasan pelanggan. Ini. Jadi ini simbol-simbol ini adalah parameter-parameter yang akan kita duga. Nah, kalau yang kecil-kecil ini, delta, ini tadi errornya ya. Dalam hal ini tidak terlepas dari error gitu ya. Jadi pengamatan terhadap indikator ini P1 memang dipengaruhi oleh adanya variabel laten pengemasan ya. Besarnya sebesar ini. Tapi dia juga tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh pengemasan ini. Ada hal lain yang mungkin mempengaruhi di indikator tersebut. Nah, hal lain itu yang kita sebut dengan errornya gitu ya. Itu juga yang di sini sama. Ya. Di indikator 2 gitu ya, misalnya dia akan menjawab sangat puas gitu ya, misalnya P2 itu menunjukkan pertanyaannya itu terkait pengemasannya itu nanti jawabannya itu sangat tidak puas, puas dan sangat puas misalnya. Nah, dia akan menjawab sangat puas gitu ya. Ini dipengaruhi oleh ya bagaimana packaging-nya menurut dia gitu kan. Seberapa besar, nah ini pengaruhnya. Nah, tapi kan selain itu, puasnya dia tidak hanya dari pengemasan aja kan. Mungkin ada hal-hal lain ya. Tapi dalam hal ini kan kita konsennya di pengemasan. Hal-hal lain yang membuat dia puas, yang bukan dipengaruhi oleh pengemasan, ini kita anggap sebagai error. Nah, itu kita masukkan ke delta. Sini ya, delta 7. Gitu ya. Nah, ini berarti kalian udah lihat berarti simbol-simbol di dalam diagram jalur gitu ya, di pet diagram di SEM gitu ya. Ada yang bentuknya elips, ya kalau bentuknya elips itu menunjukkan variabel laten. Terus kalau bentuknya yang segi 4 ya menunjukkan variabel indikator gitu ya. Terus kalau yang bentuknya lengkung seperti ini gitu ya, dua gini dia menunjukkan korelasi gitu ya atau kovarian. Seperti itu ya. Oke, itu ya. Jadi di SEM dikenal istilah endogen dan eksogen. Oke. Nah, mungkin juga ini nama lain dari variabel apa? Nama lain dari SEM mungkin nanti pernah melihat ada latent variable modeling atau covariance struktur modeling. Biasanya nama-nama yang biasa diberikan juga untuk ANOVA. Nah, tadi kalau kita lihat gitu ya, SEM itu tidak lain merupakan sepertinya perluasan dari regresi gitu kan ya. Kita ngelihat memperhatikan kita melakukan pemodelan untuk memodelkan hubungan antara variabel laten yang satu dengan variabel laten yang lain gitu kan dari regresi. Nah, tapi SEM ini juga bisa ini ya digunakan misalnya kalau kita time series ya, contohnya time series lah, analisis time series itu kan kita mengamati variabel dari waktu ke waktu gitu kan ya. Nah, tapi di time series itu kita variabel yang kita amati itu sifatnya kan terobserve ya. Nah, kalau di SEM laten gitu, tapi kita amati juga dari waktu ke waktunya. Contohnya kayak apa sih? Misalnya yang laten growth ya. Oh, ini. Misalnya ini sorry. Nah, jadi ini bisa jadi gini, variabel laten ya diamati pada waktu yang pertama. Misalkan motivasi gitu ya, motivasi seseorang gitu ya untuk menuntut ilmu gitu ya. Di tahun pertama tuh seperti apa gitu ya. Atau misalnya mau melihat loyalitas ya, loyalitas pelanggan gitu ya di awal-awal pengamatan gitu. Itu seperti apa. Nah, nanti di tahun yang kedua ini kan T1 itu time 1 gitu ya. Misalnya ini tahun yang pertama, ini setelah 5 tahun kemudian gitu dilihat lagi gitu ya si variabel yang ini nih yang F1 ini. Katakanlah yang kita ukur misalnya motivasi dan kedisiplinan ya. Kita ingin lihat nih bagaimana
trennya gitu ya, tren motivasi seseorang dari waktu yang pertama ke waktu yang berikutnya. Kita lihat lagi setelah 5 tahun kemudian gitu kan. Selain motivasi, kita lihat juga disiplinnya. Nah, biasanya juga di perusahaan gitu ya. Misalkan si perusahaan itu ingin ngelihat nih bagaimana nih kedisiplinan si karyawannya gitu ya setelah 3 tahun kerja di sini gitu ya, atau apakah makin meningkat ataukah makin menurun. Nah, itu kan yang kita amatinya kan variabelnya laten ya. Makanya di sini juga SAM juga bisa diterapkan ya seperti analisis deret waktu tadi, seperti time series, hanya variabelnya laten. Intinya itu aja sih ya, kalau variabel yang kita teliti itu ada variabel latennya gitu ya, yaitu udah cakupannya SAM lah gitu ya. Nah, tadi jenis-jenisnya gitu ya, bisa yang sifatnya tadi satu waktu, kayak tadi ya, yang bentuknya kayak regresi, berarti kan apa ya, ya satu titik waktu lah ya, kita punya data gitu kan, variabel 1, variabel 2 gitu, diasumsikan diukur pada satu waktu tertentu. Tapi kalau misalnya konsen kita sekarang adalah ngelihat perubahannya, trennya dari variabel itu dari waktu ke waktu, berarti ini nanti namanya latent growth ya, latent growth model, itu di dalam SAM ya. Nah, untuk itu nanti untuk topik yang selanjutnya di SAM 2 lah ya, kalau nggak salah. Di sini di SAM 1 dia nggak masuk ya, belum masuk itu. Jadi nanti kalau di SAM 2 kita akan belajar yang namanya latent growth model ya, model pertumbuhan lah, model pertumbuhan yang sifatnya laten. Nah, bisa juga ini kayak di Rancop gitu ya, atau kayak di ANOVA lah yang sudah kita pelajari, pembandingan rataan gitu ya. Mungkin kan kalian pernah tuh sebelumnya melakukan uji hipotesis, melakukan pembandingan. Apakah rata-rata di grup 1 gitu ya, sama enggak dengan rata-rata di grup 2 gitu ya. Biasanya kita melakukan pembandingan seperti itu. Rata-rata perolehan nilai matematik di kelas A apakah lebih besar daripada rata-rata matematik di kelas B. Nah, itu kan variabelnya terobserve. Nah, kita melakukan uji compare ya, menunjukkan uji rata-rata. Nah, di SAM juga mungkin kita nanti akan juga comparing gitu, comparing min-nya, rataannya gitu ya. Tapi variabelnya kalau yang tadi itu nilai matematik, nah yang sekarang laten, misalnya kita mau membandingkan itu ya motivasi di kelas A dengan motivasi di kelas B itu seperti apa. Nah, itu nanti itu udah cakupannya di yang MPS yang kedua juga gitu ya. Oke, ini tadi ya sebetulnya ini sudah ya variabel endogen, eksogen. Nah, kemudian ini nanti di dalam SAM itu ya, jadi dasarnya adalah analisis regresi, analisis jalur gitu ya. Analisis regresi sudahlah tadi jelas ya. Dia jadi SAM itu bisa dibilang juga perluasan dari analisis regresi ya. Nah, terus ada analisis faktor juga gitu ya. Di SAM ini jelas harus paham ini analisis faktor ya. Nah, mungkin di mata kuliah APG gitu ya, multivariate gitu, ini juga ada ya materi analisis faktor. Nah, di sini nanti lebih diinikan lagi ya di SAM. Karena analisis faktor ini gitu ya, sebenarnya kan intinya untuk mereduksi ya, mereduksi variabel gitu ya. Jadi kalau kita punya variabel yang banyak gitu ya, variabel katakan dari 1 sampai 10 gitu ya, apakah ini variabel tersebut itu sebenarnya mengindikasikan satu faktor laten yang sama gitu ya, sehingga bisa sebenarnya cukup diwakili oleh satu faktor laten yang sama aja gitu. Ataukah dari 10 variabel tadi itu sebenarnya ada 2 faktor laten yang bisa direpresentasikan oleh 2 faktor laten gitu ya. Nah, itu seperti itu ya. Jadi nanti kita akan lihat juga analisis faktor, karena ini kita kan kalau di SAM tuh bicaranya tadi mau melihat hubungan antara faktor laten yang satu dengan faktor laten yang faktor laten yang satunya lagi. Terus setiap faktor laten itu tadi ada indikator-indikatornya. Nah, dengan menggunakan analisis faktor ini, kita mau melihat gitu ya, dari indikator-indikator yang sudah kita buat, itu tuh valid atau enggak gitu ya. Nah, jadi kan
Ini kita nentuin nih untuk variabel laten yang ini kualitas yang dirasakan. Kita udah bikin nih indikator-indikatornya ya, indikatornya ada 5 gitu kan. Nah, lihat yang bobotnya besar gitu kan. Memang kalau yang bobotnya besar berarti kan ini ada hubungan yang relatif kuat ya bisa menjelaskan variabel laten tersebut. Jadi mungkin kalau ada yang bobotnya kecil, ya ini bisa kita drop gitu ya variabel indikator tersebut. Nah, di sini untuk melihat hubungan antara si variabel laten dengan indikator-indikatornya ini. Nah, ini di sini kita perlu analisis faktor ya, sehingga nanti kita akan pelajari itu gitu. Perlu kemampuan analisis faktor ya. Dimana analisis faktor ini ada 2 tipe nanti ya, ada exploratory factor analysis, ada confirmatory factor analysis. Nah, yang di APJ itu biasanya konsennya di EFA ya, di exploratory factor analysis. Tapi kalau yang di SEM, ini nanti biasanya kita konsennya ke CFA, confirmatory factor analysis. Kenapa disebut confirmatory factor analysis? Karena biasanya kalau di SEM itu kita udah tentuin nih variabel latennya tuh ini gitu. Terus kita rinci gitu. Variabel indikatornya tuh A, B, C, D. Itu kita tetepin kan. Nah, setelah itu kita cek, kita confirm gitu ya. Benar nggak sih gitu ya variabel-variabel yang udah kita tetepin ini bisa menjelaskan mencerminkan variabel laten ini gitu ya. Nah, ini biasanya di dalam SEM yang ini nih segini nih yang saya lingkarin gitu ya pakai mouse. Hubungan antara si variabel laten dengan indikator-indikatornya ini, gitu ya, ini yang disebut dengan measurement model, ya, model pengukuran. Ya, jadi secara garis besar, SEM itu dapat dibagi 2, gitu ya, model SEM, ya, model SEM penuh itu adalah model pengukuran, measurement model, dan yang satunya lagi model struktural model. Nah, yang struktural model itu yang seperti apa? Struktural model itu ya model yang menggambarkan hubungan antara variabel laten dengan variabel latennya, gitu ya. Jadi ini kalau yang di sini, ini struktural modelnya menggambarkan model strukturalnya. Di sini yang segini, ini menggambarkan measurement model, model pengukuran ya, hubungan antara model laten dengan indikator-indikatornya. Gitu ya. Oke, sampai sini dulu ada yang tanyakan nggak? Bentar, saya ke tukang dulu ya, ambil minum.
Ya, baik, kita lanjutkan ya. Oke, ini tadi step-step ya. Jadi, memang kalau di SEM ini yang pertama ya kita ada suatu permasalahan kan yang akan kita eh, akan kita kaji gitu, akan kita evaluasi gitu ya kebenarannya gitu ya. Tadi ya seperti seorang peneliti itu melakukan suatu hipotesis tertentu tadi kan kalau lingkungan di rumah gitu bisa mempengaruhi prestasi akademik sekolah. Itu kan ada suatu hipotesis ya, ada suatu rumusan permasalahan. Nah, setelah itu eh, kita spesifikasi model ya sama seperti di regresi lah ya, kita spesifikasi model gitu kan. Kemudian di sini tentu kita lakukan estimation dari parameter-parameter yang ada di model tersebut gitu ya. Ya setelah itu ya kita evaluasi biasa ya kecocokan model yang kita propose tadi sesuai enggak dengan data yang kita punya gitu kan. Kalau cocok ya berarti kita bisa lanjutkan gitu ya, kita lakukan interpretasi, kita buat laporannya gitu kan. Tapi kalau nggak cocok gimana? Kalau nggak cocok ya kita spesifikasi ulang model ya, model. Mungkin ada pet yang harus kita hapus gitu ya. Mungkin ada yang harus kita tambahkan kemana gitu ya. Intinya itu kita harus tahu landasan teorinya ya. Tentu banyak pustaka-pustaka yang harus kita eh, gunakan gitu ya, referensi gitu ya dari para ahli juga, masukan-masukan dari para ahli gitu ya untuk membuat model tadi. Nggak sembarangan gitu membuat panah ini kaitannya ke sini terus membuat tadi ada korelasi atau kovarian antara variabel yang satu dengan yang lain itu kan nggak semuanya ada landasan teorinya gitu kan. Nah ini jadi kalau model yang nggak cocok ternyata dengan data yang kita punya ya lakukan spesifikasi ulang, estimasi lagi dan seterusnya ya. Dan di sini dalam tahap setelah spesifikasi model ini sebenarnya ada tahap juga yang disebut dengan identification gitu ya. Jadi dalam SEM itu nanti kita harus cek juga apakah model yang kita propose itu modelnya itu identified atau maksudnya dapat diidentifikasi ataukah non-identified gitu ya. Jadi model itu secara garis besar itu tadi ada yang tipenya identified, ada yang non-identified. Ya, yang identified itu sendiri ada just identified, ada over identified, ada under identified. Apa sih gitu ya? Model itu dikatakan identified model. Jadi kita udah propose nih, kita spesifikasi modelnya tuh kayak gini nih gitu ya, dengan variabel-variabelnya kita udah masukin gitu ya seperti apa gitu terus hubungan-hubungannya. Nah, setelah itu kan kita cek, ini model teridentifikasi atau nggak teridentifikasi itu artinya ini model punya solusi nggak, gitu ya. Punya solusi yang unik nggak, gitu kan. Maksudnya teridentifikasi itu gitu. Kalau kita masukin ke software, itu bisa kita dapet gitu solusi uniknya, gitu. Punya satu solusi unik, gitu. Itu artinya teridentifikasi model kita, identified model. Nah, kalau misalnya, karena kan tadi gini, kita kan punya variabelnya umumnya banyak gitu ya, kalau desain. Variabelnya ada 10 gitu, tapi persamaan kita cuma punya 2 baris gitu misal. Itu nanti kira-kira teridentified atau enggak gitu ya. Mungkin kasus khusus kalau gini ya, A tambah B sama dengan 10 gitu kan. Nah, dalam hal ini, kalau di persamaan itu kan bisa, suatu persamaan itu memiliki satu solusi gitu ya, banyak solusi gitu ya, atau tidak punya solusi, bisa juga kan kayak gitu. Nah, kita juga sama ya, model di SEM itu yang kita inginkan tentunya memiliki model yang memiliki solusi gitu kan ya. Nah, tapi solusinya yang seperti apa gitu ya? Apakah yang banyak solusi ataukah yang unik solusi gitu ya? Kita pinginnya yang seperti apa? Gitu kan. Kita pingin yang solusinya yang baik, unique solution gitu kan ya misalnya ya. Nah, di sini nanti dilihat lagi gitu ya, apa sih model yang just identified gitu ya. Terus tadi over identified, kita kepinginnya di SEM itu adalah yang over identified gitu ya. Apa itu yang over identified? Banyaknya parameter sama dengan banyaknya yang observation ataukah
itu yang just ya. Biasanya definisi just identified itu adalah banyaknya parameter yang akan kita duga itu sama dengan banyaknya observation. Maksudnya observation ini bukan sample size ya. Observation tuh gini. Kalau kita punya 3 variabel gitu ya. Variabel X1, X2 ini karena saya nggak bisa coret-coret ya. X1, X2, dan X3. Kalau kita buat matrik korelasinya atau matrik kovariannya, kalian bisa bayangin ya. Itu kan ada nilai-nilai dalam sel matriks korelasi itu yang sama kan. Pada sel baris 1 kolom 2 ya, itu akan sama. Itu kan kovarian ya artinya ya. Kalau di diagonal utama itu kan varian ya biasanya kan. Atau kalau di matrik korelasi di diagonal utama itu nilainya 1 semua gitu kan. Kalau untuk matrik kovarian sel-sel atau amatan yang ada di diagonal utama itu kan menunjukkan varian kan. Tapi yang di off diagonal gitu ya, kayak kan yang baris 1 kolom 2 itu kan kovarian. Kovarian X1 dengan X2 itu nilainya akan sama kan dengan di baris 2 kolom 1. Kovarian X1 X2 itu sama dengan kovarian X2 X1. Berarti kan artinya di matrik kovarian itu ada amatan-amatan apa ya? Ada sel-sel yang nilainya sama kan. Nah, saya mau tanya, kalau variabel itu ada 3, ada berapa banyak nilai di matriks tersebut yang berbeda, yang distinct? Coba. Paham nggak ya yang saya maksudkan? Kalau kita punya variabelnya 3 variabel, berarti nanti matrik kovariannya berapa kali berapa ukurannya? Berapa kali berapa? 3 kali 3 bukan, Bu? Ya, bagus. 3 kali 3. Ya. Terus, di matrik itu, yang elemen-elemen yang distinct itu ada berapa? Yang berbeda. Jadi, jangan dihitung yang samanya. Kan tadi kalau elemen di baris 1 kolom 2 akan sama dengan yang di baris 2. Nah, dari total itu kan berarti sebenarnya di 3 kali 3 itu kita punya amatan ada sebanyak berapa? 9 kan? 9 sel ya. Baris 1 kolom 1, baris 1 kolom 2, baris 1 kolom 3 gitu. Ada 9 sel kan? 3 kali 3 kan? Nah, tapi dari 9 sel itu kan diantaranya ada yang sama kan? Ada amatan yang samanya. Nah, yang berbeda itu totalnya berapa? Ada 6. 3 bukan ya, Bu? Ayo, 3 apa 6? Tadi yang jawab 6 siapa? Yang beda 6. Nah, Sama 3. terus, iya, betul. Ya, ada 6. Kalau kita punya 4 variabel, yang distinct-nya, yang bedanya berapa? Beda 2, Ada. yang sama 2. Kalau 4 variabel, yang distinct-nya yang berbeda ada berapa? Oh, 4 beda, 12 sama. 12 sama, 4-nya beda. Yang bedanya 4. Benar nggak? Berarti kan kalau variabelnya ada 4, matriksnya kan 4 kali 4. Ya kan? 4 kali 4 kan berarti 16 ya. Ada 16 amatan, ada 16 sel gitu kan. Nah, tapi di antara 16 itu, yang samanya 12, ada Bu, yang berapa? beda. Yang bedanya ada 12. Ya, yang distinct-nya itu ada 12 gitu ya. Nah, itu tadi yang 12 itu yang nilai distinct itu ya. Kalau sama dengan parameter yang akan kita duga, tadi parameternya kan macam-macam tuh, ada yang alpha atau beta gitu. Itu disebut dengan just identified gitu ya. Nah, lihat ya, itu ke sana kan nilai yang distinct tadi. Kalau misalnya dia itu lebih banyak gitu ya, nanti disebut dengan over identified. Oke, itu sebentar ya sebelum kita ke yang lebih tentang masalah identified itu tadi. Jadi itu nanti kaitannya itu ke sana gitu ya. Berapa banyak parameter yang akan kita duga ya. Kemudian ya itu tadi ceknya ya. Untuk ngecek model kita itu
identified atau enggak gitu ya. Jadi kita pinginnya itu yang tadi ya lebih besar dari 0 positif gitu. Jangan sampai parameter yang mau kita duganya itu lebih banyak gitu ya. Nah, nanti bentar, ada degree of freedom-nya ya. Di sini bukan ya, Oke, bukan slide ini ya. Oke, sebelum ke sana ya ini masih yang dulu ya. Nanti kita lihat lagi ya tentang yang identified model, gitu ya. Sebentar. Ini tadi CFA udah ya. Tentang confirmatory factor analysis, gitu ya. Nah, kalau PET analysis ini sebetulnya ya kayak regresi juga, gitu ya. Ini, jadi di dalam SEM ini ya ada model-model disebut dengan model analisis jalur, PET analisis. Nah, awalnya sih PET analisis ini ya, ini semua menunjukkan semua variabelnya terobserve. Biasanya di bidang ekonomi ini sering disebut persamaan simultan gitu ya. Kalau misalnya nanti dengar persamaan simultaneous equation gitu kan. Itu sebetulnya ya persamaan regresi yang lebih dari satu baris lah kasarnya seperti itu ya menunjukkannya. Tapi variabelnya tuh terobserve semua gitu ya. Itu biasanya di orang ekonomi itu concern ke situ juga. Jadi regresi, tapi dia struktural gitu ya. Maksudnya nggak hanya satu, memungkinkan ada pengaruh tidak langsung, pengaruh langsung dan tidak langsungnya, tetapi variabelnya tuh nggak laten gitu. Nah itu di ekonomi biasanya pakai itu simultan, persamaan simultan. Nah itu dikembangkan. Jadi kalau SEM itu ya menggabungkan ini semua gitu ya. Ada analisis jalurnya, PET analisis gitu ya. Ada konfirmatory faktor analisisnya. Tadi konfirmatory faktor analisisnya itu saat kita melihat hubungan antara variabel laten dengan variabel indikatornya gitu kan. Dan ada analisis regresinya. Analisis regresinya sering disebut dengan structural regression. Nah tadi lihat kita akan menduga berapa besar pengaruh dari variabel laten yang satu ke variabel laten yang satunya lagi, berapa besar nilai gamanya tadi ya, gamma apa beta tadi kan. Nah itu. Terus ini kalau yang model perubahan, ini yang tadi yang latent change atau latent growth gitu ya. Latent growth model atau latent change model ini sebenarnya dalam tanda petik yang seperti analisis time series gitu kan ya, tapi variabelnya laten gitu. Oke, udah ya tadi ya. Nah, ini contoh, kalau yang contoh PET analisis gitu kan. Ini berapa jam bekerja? Ini kan observe nih variabel ini. Kita bisa peroleh secara langsung lah ya, pengamatan secara langsung. Nah, education misalnya ya S1, S2, kalau dalam hal ini education itu berapa lama, berapa tahun ya sampai menempuh pendidikan yang terakhir gitu kan. Dia nanya number of completed school years. Ini juga kan terobserve. Income terobserve. Nah, television viewing berapa rata-rata berapa jam per hari gitu kan ya untuk nonton televisi. Nah, ini PET analisis nih gitu, variabelnya semua terobserve. Tapi di sini ada concern juga untuk melihat pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung. Nah, dari sini hours working ke television viewing ini kan direct effect nih ya. Kita ingin lihat menduga berapa besar pengaruh langsung gitu ya jam bekerja terhadap nonton TV gitu, lamanya menonton TV ya. Nah, tapi kita juga ingin melihat bagaimana pengaruh tidak langsung gitu ya antara lamanya bekerja gitu ya dengan menonton TV melalui income gitu, melalui pendapatan yang dia peroleh. Ini indirect effect-nya itu signifikan nggak ya gitu kan? Hours working terhadap television viewing ini kan sebenarnya merupakan indirect effect kan, pengaruh tidak langsung kan. Tapi kita akan lakukan uji hipotesis juga gitu. Indirect effect-nya ini signifikan atau tidak gitu. Hours working terhadap television viewing yang melalui income. Itu juga di sini. Education dia ada direct effect, memungkinkan juga pengaruh tidak langsung indirect effect-nya education terhadap television viewing melalui income.
Kita akan cek direct effect-nya signifikan atau enggak, indirect effect-nya yang ke sini signifikan atau enggak, gitu ya. Nah, ini ada yang panahnya bolak-balik. Ini ya ini tadi ya korelasi atau kovarian. Ini seperti ini ilustrasi yang path analysis. Nah, ini yang CFA tadi yang lihat hubungan atau mengukur antara ini yang laten dengan indikator-indikator. Jadi ASC itu katanya academic self concept ya. Konsep diri tentang akademik. Yang sosial ini yang SEC, sosial self concept. Ini indikatornya di sini error-error ya, measurement error kan. Kemudian ini ada kovarian atau korelasi. Jadi di sini diukur untuk menduga ini pengaruh-pengaruh yang dari panah ini ke sini. Ini pakai CFA nanti ya, menduga besarnya ini para pengaruh-pengaruh di sini. Oke, terus ini yang structural regression, tadi sebenarnya kayak full SEM gitu ya, paten gitu kan. Ini ada di sini ada measurement-nya, measurement model, kemudian di sini ada struktural modelnya ya antara laten. Yang satu ini IC itu apa sih? Individual karakteristik. Ke ESR, ESR Economic and Social Returns to Promotion. Oke. Ini tadi ya laten C sudah. Oke, ini yang tadi saya bilang bahwa di SEM itu ada measurement model dan struktural model ya. Tadi sudah saya jelaskan. Apa itu model pengukuran, measurement model, apa itu struktural model. Oke, ini misalnya. Nah, tadi kan di SEM itu ada measurement model, ada struktural model. Nah, biasanya si peneliti itu yang melakukan ini dulu, pengujian di model pengukuran dulu, measurement model ya. Karena kan itu tadi measurement model itu kan konsennya ke yang indikator-indikator kan. Jadi kalau itunya bagus, kita udah valid, ya baru kita lanjutkan ke pengujian yang di model struktural. Karena kan kita ingin ngecek dulu tuh indikator-indikator yang sudah kita buat, gitu ya, valid enggak dalam mengukur variabel laten. Nah ini bisa dilihat lah ya, apa kayak tadi gitu ya prosesnya dalam set. Ini juga sama, kayak tadi intinya kayak gini tadi, sama lah ya sama yang tadi saya tunjukkan. Tahapannya gitu kan, spesifikasi model, identifikasi, itu juga. Oke, basis faktor. Sebentar ya. Bisa. Bentar ya, Aksa. Hmm.
Ya, baik. Nah, ini nanti Anda bisa lihat-lihat ya, baca-baca di sini. Ternyata ini SAM juga ada yang di Python gitu ya. Sekarang saya kalau yang di Python belum pernah pakai ya. Biasanya kan SAM ini ada di R gitu ya, atau Listral gitu ya. Ini ternyata ada juga yang di Python gitu ya. Mungkin nanti bisa coba nih ya. Kalau Bu Citra, mungkin Bu Citra, halo Bu Citra, ada nggak? Masih di sini nggak Bu Citra? Masih, Bu. Ya, Bu Citra kan pernah pakai Python ya? Pernah pakai Python nggak Bu Citra? Belum kepencet. Pernah, Ibu. Python sama Nah, R. nah, iya. Saya kan belum pernah nih. Di sini Sam bisa juga nih ternyata pakai Python. Nanti mungkin bisa dicoba juga ya. Kalau saya lihat nih. Ada. Oh, ini tadi. Sini. Nah, ini saya pakai ada Amos software itu ya untuk yang Sam. Bisa juga itu ya yang lavaan di R gitu kan. Nanti mungkin bisa dilihat juga ini yang Python ini seperti apa. Ini ada di sini. Ya. Oke, sampai sini dulu ada yang tanyakan nggak? Nggak ada ya? Cukup? Oke, kalau cukup saya rasa saya akhiri sampai sini dulu ya. Nanti yang lain-lainnya mungkin bisa dipelajari lebih lanjut sendiri gitu ya. Ini saya nanti soalnya mau ada acara PKKMB lagi nih. Jam 1 ya, PKKMB S2. Tadi bukunya ya tolong dipelajari lagi ya, yang lebih detail, lebih dalamnya nanti kalian explore sendiri gitu ya. Tadi kan saya hanya sedikit aja yang saya bahas gitu. Baik, terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Itu tolong tadi masalah apa ya? Jadwal ya. Ini ada juga yang WA saya. Kalian ada yang ambil data mining nggak sih di kelas ini? Ada nggak? Ada, Bu. Ada ya. Ya, data mining tadi kan syaratnya katanya basis data ya. Benar nggak sih? Ini ada yang WA saya. Katanya yang sekarang ini perlu prasyaratnya basis data. Benar nggak Bu? Ya tanya langsung ya sama dosennya ya. Jadi kalau mengambil mata kuliah itu dicek ada prasyarat atau enggak gitu ya. Nah terus kalau prasyarat itu setahu saya sih yang penting asal udah pernah ngambil gitu ya, walaupun nggak lulus gitu. Tapi kan jarang banget ya yang khusus nggak lulus gitu. Nah biasanya sih syaratnya sudah pernah ngambil gitu mata kuliah tersebut ya, bukan syaratnya bukan lulus sudah pernah lulus mata kuliah tertentu gitu. Nah, nanti ditanyakan lagi langsung ke dosennya. Karena kan ini yang ngajarnya dari prodi sana ya, STI ya. Nah, jadi sebelumnya coba dicek-cek lagi ada prasyaratnya enggak. Baik, begitu saja ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, maaf. Buat Apa? RPS-nya boleh dikirim di grup nggak, Bu? Oh iya boleh. Sama Ntar ya. e-booknya. E-booknya. Nah, Iya, Bu. e-booknya lah banyak nih. Kamu download sendiri lah di itu di Libgen. Saya sebenarnya udah ada beberapa, cuma yang Terus random tuh tadi saya belum ada. yang Randa belum? Oke Belum. lah. Ya, nanti saya inkan ya. Oke. Kalau enggak kakak tingkat tuh. Kakak tingkat pasti punya. Saya udah pernah share. Ya oke nanti lah saya inkan ya. Yuk. Terima kasih ya semuanya ya. Bu Citra terima kasih juga. Assalamualaikum. Saya izin list semuanya. Terima kasih, Bu. Terima kasih.